Terima kasih ya Bapak. Kami telah berkumpul di Zoom meeting ini, biarlah kami juga dapat mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan juga menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, langsung Paula. Silakan, Pak. Ya, selamat malam semua, saudara-saudara. Mujizat terjadi ya. Tadi awalnya hanya 7 orang, sekarang total 12 orang. Oke, 2 pujian mengingatkan kita, lalu komentarnya Paula tadi, bahwa kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Amin. Kita yang perlu Tuhan. Ya, kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah, 2 lagu tadi ya, senada juga sesuai dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Kenapa? Karena terus terang yang membentengi kita, yang melindungi kita itu siapa, saudara? Dari pengaruh godaan dunia yang begitu kuat ya, yang terus-menerus berusaha untuk menjerumuskan kita anak-anaknya supaya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Di sekeliling kita, di tempat yang paling dekat dengan kita, katakanlah gadget kita itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan atau sebaliknya menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, Pak Pendeta tadi pagi berkata di handphonenya ada ratusan komentar ya, tafsiran dari teolog-teolog. Jadi untuk mengerti firman, tafsiran-tafsiran. Lalu lagu-lagu tadi, bayangkan saudara, punya saya saja nggak sampai sebanyak itu ya. Saya ada e-book, saudara, tapi belum banyak ya, bergantung micro SD-nya berapa. Tapi paling tidak harus diingat ya, alat yang kita pegang itu setiap saat setiap waktu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan atau malah semakin jauh dari Tuhan. Nah, malam ini saya mau menyampaikan sambungan tokoh tentang Lot. Ya, kita sudah belajar tokoh-tokoh yang lain. Saya berencana urut ini, saudara-saudara, semua tokoh penting yang tertulis ya di firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua. Nah, perlu saya ingatkan ketika kita berbicara tokoh, ya, yang terpenting adalah kita itu sebenarnya berbicara atau mempelajari Tuhan melalui tokoh-tokoh itu. Itu yang harus diingat. Ya, mempelajari Tuhan, semakin mengenal Tuhan melalui tokoh-tokoh itu. Nah, hari ini kita melihat Lot di dalam 2 Petrus 2 ayat 6, 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Saya beri judul malam ini Lot orang benar yang menderita. Coba kita baca ayat 6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7, perhatikan. Tetapi ia, Allah, menyelamatkan Lot. Dikatakan orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Silakan menjawab, Lot itu siapa? Oke, siapa Lot itu? Saudara. Ponakan Abraham, Pak. Oke, sudah dijawab Paula dan benar, saya nggak tanya lagi. Kalau seandainya salah, saya tetap bertanya. Sampai kapan? Sampai benar jawabannya. Nah, Kejadian 11 ayat 27, lalu ayat 31, di situ dikatakan benar keponakannya Abraham ya. Dikatakan inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi Abraham ini 3 bersaudara, Abraham, Nahor, Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jelas ya, keponakannya Abraham, keluarga dekat yang sama-sama keluar dari Ur Kasdim, dari negeri asalnya, lalu menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Memang perintah itu, visi itu hanya diberikan pada Abraham, tapi Abraham mengajak keluarga besarnya ini, saudara, termasuk Lot pun juga diajak bersama-sama. Nah, tadi dikatakan Lot orang benar yang terus-menerus menderita, saudara. Nah, ketika disebut benar, siapa yang memuji?
Di dalam kitab Kejadian kita nggak menemukan, tapi di 2 Petrus ini dijelaskan Tuhan yang memuji Lot itu sebagai orang yang benar. Perhatikan, dipuji Tuhan. Bagaimana perasaannya? Kalau saudara dipuji orang saja, engkau baik, ya engkau cantik, engkau tampan. Langsung ya tersipu-sipu malu atau nggak punya malu, saudara. Memang kenyataannya cantik dan tampan. Wah, kamu hebat, kamu bisa melakukan ini yang saya nggak kepikir, gitu ya. Kalau mau jujur, kalian yang multimedia, saya pun juga memuji. Wah, luar biasa juga ya, bisa jadi lebih baik dari waktu ke waktu, saudara. Boleh memuji orang atas kemampuannya, karena orang itu juga patut dan layak dipuji, boleh, saudara. Asal tidak boleh berlebihan, dan tujuannya apa? Kalau berlebihan nanti orang itu bisa jatuh, kan? Nah, jadi kalau dipuji dalam hal yang wajar, memang dia layak dipuji, nggak apa-apa. Nah, Tuhan memuji Lot. Tuhan juga pernah memuji siapa? Ayub. Nah, bacaan kita kan kitab Ayub. Di pasal 1 sudah jelas. Tapi Tuhan memujinya bukan di hadapan Ayub, tapi di hadapan iblis. Kalau seandainya di hadapan Ayub, Ayub bisa sombong dan besar kepala, kan? Lihatlah hambaku Ayub, orang yang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang saleh. Wah, luar biasa itu. Tuhan yang memuji. Manusia yang memuji saja kita merasa senang dan bangga. Apalagi Tuhan yang memuji. Tapi di tengah pujian Tuhan itu, saudara lihat, dikatakan terus-menerus menderita. Ya, cara hidup orang-orang Sodom dan Gomora. Menderita kejahatan, ya, melihat, karena kita mengatakan setiap hari melihat kejahatan orang-orang Sodom. Bayangkan, saudara. Orang benar di tengah situasi yang tidak baik, di tengah keberdosaan. Ya, orang baik di tengah yang jelek. Seringkali muncul gitu ya. Orang baik di tengah lingkungan yang buruk. Pertanyaannya, terpengaruh atau mempengaruhi? Kebanyakan mana, saudara? Secara umum. Orang yang benar ini akhirnya jadi jelek, jadi jahat karena terpengaruh, atau orang benar ini, orang baik ini mempengaruhi teman-teman lingkungannya sehingga mereka jadi baik, jadi benar. Banyak yang mana yang terjadi? Nah, seperti saudara ada di lingkungan yang mana? Saudara orang benar. Terus lingkunganmu bagaimana? Saudara, tetanggamu bagaimana? Nah, saya masih ingat ketika kecilannya Yoseba itu kontrak rumah ya, saudara, di daerah Manyar sana. Ya, bukan Manyar Kertorajo, bukan Manyar kampung ini ceritanya. Wah, itu setiap minggu sore, saudara, itu taruhan itu loh, burung merpati itu loh, saudara. Lingkungannya kayak begitu, bahkan pencuri, jadi lampu teras itu, saudara, itu bisa hilang. Padahal tujuannya itu kan supaya membuat terang jalan, karena waktu itu tembus jalan umum, saudara. Lampu kita hilang, tak kasih yang bagus hilang. Ya sudah, tak kasih yang murah aja, yang warnanya merah redup-redup itu, saudara. Nah, coba lingkungan yang begitu, ya. Nah, kita nggak lama, Yoseba umur 3 tahun barulah kita pindah ke Wiguna, saudara. Nah, kalau dibiarkan, dilepas, wah mungkin bisa rusak kacau juga ya. Nah, tapi Lot tadi dikatakan orang benar menderita. Lot apakah terpengaruh? Kita melihat di Alkitab ya lebih jauh lagi. Nah, sampai Sodom dan Gomora bagaimana kisahnya? Saudara mesti lihat Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, di situ dikisahkan bahwa dua hamba Tuhan ini, Abraham kaya raya, Lot juga kaya raya. Nah, sehingga kambing domba yang sangat banyak ini perlu padang rumput yang luas, dan Alkitab mengatakan padang rumput saat itu tidak mencukupi ya untuk kambing domba mereka, sehingga para gembala Abraham dan para gembalanya Lot itu berkelahi, kata Alkitab, berebut padang rumput. Nah, kita bisa lihat dari perkelahian itu akibatnya apa? Akhirnya Abraham dan Lot berpisah. Nah, kita boleh merenungkan di situ, padang rumput ini kan berbicara tentang apa, saudara? Ya, harta ya, saudara. Kekayaan bisa, karena untuk sumber kehidupan dari kambing dombanya itu. Nah, coba kita renungkan. Kadang-kadang harta, benda membuat perpisahan anggota keluarga. Yang satu kaya sekali, yang satu miskin. Nah, harusnya yang kaya menolong yang miskin. Tapi kenyataannya yang kaya tidak bisa berkumpul dengan yang miskin. Nanti ketularan miskin katanya. Yang miskin sebenarnya senang, saudara, kalau berkumpul dengan orang kaya. Bisa ketularan kayanya, kan gitu ya. Tapi itu nggak pernah terjadi.
Sehingga kalau ada satu anggota keluarga yang kaya, umumnya, ya tidak semua ya, nggak bisa, saudara ya. Akhirnya apa? Tidak pernah berkunjung, ya, silaturahmi, nggak pernah. Kenapa? Sangat kaya, gitu ya. Lalu yang tanda petik miskin, nggak bisa mendekati kan? Nanti kalau datang ke rumahnya, dibilang apa? Minta-minta lah, hutang lah. Jadi akhirnya ya sudah berpisah, ya kan? Ketemunya kapan? Ketika ada anggota keluarga yang meninggal atau yang kedua apa? Ada yang menikah kan? Nah itu ketemunya, saudara. Selebihnya itu nggak pernah ketemu karena merasa aku kurang punya, kurang mampu, dia sangat kaya. Ya itu kenyataan yang kita hadapi ya. Lalu yang kedua apa? Harta menjadi penyebab perkelahian bahkan pembunuhan, ya kan? Warisan katakanlah, nggak bisa terima. Nah akhirnya berkelahi lalu saling membunuh. Dan yang ketiga ini yang penting. Ini yang dipilih oleh Lot itu, saudara. Harta menyebabkan pilihan yang salah. Nah, ketika Bapak Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih, silakan kau pilih. Negeri ini bebas ya. Silakan kau pilih, mana duluan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri, Abraham berkata. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Harusnya yang senior ya, pamannya ini yang memilih duluan. Tapi Abraham memberi kesempatan kepada Lot keponakannya itu. Engkau pilih yang mana? Akhirnya kita mengatakan apa? Lot memilih lembah Yordan, di mana di situ dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Nah, pandangan yang silo tentang keindahan, kemakmuran, kelimpahan ternyata tidak selamanya, ya toh. Akhirnya menyebabkan Lot tinggal di sana dan akibatnya apa? Ayat yang kita baca tadi, menderita, tersiksa jiwanya, ayat berikutnya tersiksa batinnya, saudara. Nah, harta, materi, benda kadang-kadang juga menyebabkan pilihan kita jadi salah. Akhirnya menyesal, kenapa kok pilih itu? Memang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi kok seperti ini? Tahu gitu. Nah, biasanya bahasanya kan seperti itu ya, nggak memilih. Ya, saudara. Tapi itu sudah terjadi. Nah, sekarang konsekuensinya apa, saudara? Nah, di Kejadian 13 ayat 18, nah ini yang saya merenungkan bagian ini, kagetnya apa? Abraham saja, saudara, di situ mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, bukan mezbah yang kosong, tapi pasti ada korban persembahan di atas mezbah itu. Karena Tuhan nggak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Walaupun mezbahnya bagus, mahal, tapi kalau nggak ada korban yang dipersembahkan, nggak ada korban yang dibakar, apa artinya, saudara? Nah, kita berkata Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memberi persembahan di atasnya. Tapi pertanyaannya, Lot, apakah membuat mezbah, membangun mezbah, lalu membakar persembahan di sana? Alkitab tidak pernah memberitahu. Nah, ternyata mezbah dengan korban persembahan di atasnya itu merupakan simbol dari ibadah, simbol dari kehadiran Tuhan, simbol dari Abraham atau orang yang membuat mezbah memberikan persembahan. Dan itu sekaligus simbol dari pelayanan. Nah, kalau mau jujur, kita setiap minggu, setiap beribadah, kita bagikan orang yang membangun mezbah, membakar persembahan di atasnya. Kita beribadah, kita menikmati kehadiran Tuhan, kita memberikan persembahan kita, bukan hanya uang ya, tapi waktu, hidup, tenaga kita, totalitas hidup kita persembahkan, lalu kita melayani Tuhan. Nah, ini hal yang sudah berkenan di hadapan Tuhan sebenarnya, saudara. Tapi pertanyaannya, Lot ya tidak pernah disebut di Alkitab mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, yang kita renungkan bagaimana dengan kehidupan zaman sekarang, saudara. Salah satu mahasiswa saya yang saya bimbing itu tentang ini skripsinya, kerohanian generasi Z. Ya, itu generasi umur berapa itu? Sekitar 13 sampai berapa ya? 27-an tahun. Paula sudah lewat ya, yang 30 tahun ke atas sudah lewat. Ya, apalagi saya ini generasi jadul gitu ya, saudara. Nah, kalian generasi Z, pokoknya umur 13 sampai 23 tahun, 24 tahun lah. Seperti itu.
waktu kuliah semester akhir atau sebelum nikah. Nah, ketika dia teliti, saudara teman-temannya kaum muda di gerejanya, bahkan bilangan riset center pun juga sudah meneliti, ternyata generasi Z itu kerohaniannya parah, merosot. Jadi kalau ditanya, masih berdoa? Masih. Berapa banyak? Berapa kali? 2 kali. Doa apa itu? Doa makan, mau makan, dan mau tidur. Yang kedua, beribadah di hari Minggu? Enggak. Kenapa enggak? Bisa online. Nah, ditanya lagi, waktu online bisa menikmati ibadah itu? Tidak. Karena waktu online, ibadah saya sambil lalu. Tidak fokus. Katanya gitu. Makanya kan saya mengatakan apa kalau online? Itu bukan ikut ibadah, tapi nonton ibadah kan. Sama seperti kalian nonton bioskop. Boleh sambil makan snack? Ya toh? Bawa makanan? Boleh kan? Karena nonton kok. Nah, hati-hati saudara. Orang Kristen masa kini, ternyata bukan hanya generasi Z ya, saudara. Jemaat pada umumnya juga begitu. Tadi pagi kan sudah disinggung di khotbah kan, harus datang onsite. Karena pemerintah sudah mengizinkan. Tapi alasannya jemaat apa? Oh, aku online saja. Saudara, lihat. Jangan-jangan mereka semua ini sama seperti Lot ini. Ya, tidak mendirikan mezbah bagi Tuhan, tidak beribadah, melayani, mempersembahkan, saudara, itu seperti Lot. Apalagi Alkitab mengatakan Lot tinggal di lingkungan yang berdosa, Sodom dan Gomora, dunia kita sekarang ini. Apakah ada yang baik, saudara? Coba. Kita mendengar kabar buruk kan, saudara, ya lepas dari benar atau hoax ya, tapi kenyataannya coba lihat, saudara. Siapa yang update COVID? Indonesia naik apa turun COVID-nya? Naik. Negara lain juga naik. Ya, itu kan beritanya nggak benar. Beritanya membuat hati kita penuh ketakutan, kegelisahan kan, belum kejahatan. Coba di TV itu, di berita itu, ya online atau yang itu ya, saudara lihat, selalu ada orang yang melakukan kejahatan. Nggak tambah berkurang. Ya, semakin di penjara harusnya takut jerah, tambah banyak juga. Jadi sudah lihat dua lagu tadi di dalam ibadah kita hari ini mengingatkan kita siapa yang kita andalkan. Siapa yang sanggup menjaga kita, saudara? Hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan yang terpenting apa? Firman Tuhan, kata Efesus sebagai pedang roh, ya, saudara, pakai perisai iman supaya dapat melawan tipu muslihat panah api dari si jahat. Jadi dunia dengan segala gemerlapnya, dengan keindahannya, dengan segala godaannya, itu terus membawa, berusaha menjerumuskan orang percaya supaya jatuh di dalam dosa. Nah, kita bisa bayangkan keadaan Lot itu seperti itu. Tapi celakanya tidak mencontoh Abraham pamannya. Tidak mendirikan mezbah dan membakar korban persembahan di sana. Tidak ada ibadah, tidak ada doa, tidak ada persembahan, tidak ada pelayanan di sana. Nah, kalian bisa renungkan, saudara. Terus ayat yang ke-7 tadi, dikatakan apa? Lot terus-menerus menderita. Menderita oleh cara hidup fasik, jahat mereka. Dengan kata lain, menderita karena melihat lingkungan Sodom dan Gomora berdosa, lebih tepatnya apa? Lingkungan amoral, saudara. Nah, saya nggak tahu dengan pasti, karena infonya sudah ada ya, benar apa enggak itu. Nanti kompleks pelacuran besar yang ada di Surabaya itu, yang sudah ditutup, mau di apa? Sudah sembunyi-sembunyi praktek lagi. Nah, semoga enggak jadi ya, saudara. Tapi sudah ada yang praktek sembunyi-sembunyi. Oke, lokasi. Terus yang kita lihat, info berikutnya apa, saudara? Yang ada di media sosial. Secara online juga. Istilahnya apa? Open BO itu ya, saudara. Bahkan ada orang-orang yang bikin YouTube toh, ya tawar-menawar. Jadi sudah nggak ada lagi yang dijual kecuali dirinya. Sehingga mereka jual diri. Ada yang masih SMA, ada yang lulus SMA, umur 20-an, saudara. Coba, amoral? Amoral, saudara. Belum segala macam film itu, ya, saudara, yang bisa diakses sangat mudah. Jadi kita melihat amoral, lingkungan dunia sekitar kita seperti itu. Makanya saudara, bisakah hidup seperti Lot? Saudara orang yang dibenarkan oleh Tuhan, tapi ditempatkan Tuhan seperti itu.
Coba kita baca dulu Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Apa itu? Coba Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Ini ya, dosanya perhatikan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota Sodom, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu, rumahnya Lot. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. ILT menerjemahkan supaya kami menggauli mereka. NIET ya. New English Translation menerjemahkan have sex, supaya kami melakukan hubungan seks dengan mereka. Nah, tamunya Lot ini siapa? Nanti bulan depan saya khotbahkan, ada lanjutannya. Laki-laki, saudara. Dua laki-laki. Karena di Kejadian 18 ayat 1 itu ada 3 tamu. Ya, laki-laki. Yang satu menemui pertama semuanya bertemu dengan Abraham, yang satu tetap tinggal dengan Abraham, yang dua itu pergi ke Sodom dan Gomora. Karena ada Lot, orang benar itu mau menyelamatkan Lot, saudara, dari apa? Hukuman api. Karena Sodom dan Gomora kan akan dibakar dengan api kan, semuanya dihukum. Nah, sudah lihat, ketika 2 orang ini sampai ke rumahnya Lot di Sodom itu, perhatikan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, bisa bayangkan enggak? Berapa banyak itu, saudara? Bahkan dikatakan tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Lalu, ngepung buat apa? Ayat yang kelima, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka kemari, bawalah keluar, supaya kami pakai mereka. Dengan kata lain apa, saudara? Laki-laki dengan laki-laki kan? Ini ayat 4 ya. Orang-orang lelaki. Nggak disebutkan yang perempuan loh ya. Berarti yang perempuan nggak ikut nih. Jadi semua yang laki-laki mendatangi rumahnya Lot. Supaya 2 tamunya Lot itu, saudara, dipakai mereka. Nah, kalian bisa bayangkan, ini apa ini? Homoseks ya? Iya. Sudah muncul, sudah ada, saudara. Bayangkan. Kehidupan amoral yang seperti itu, dan Lot orang benar terus menderita. Nah, sekarang yang kita renungkan, saudara. Memang akhirnya Lot dan kedua anak perempuannya diselamatkan ya. Tapi coba lihat, karena pilihan yang salah itu, istilahnya pilihan yang awalnya dilihat baik, indah, penuh kelimpahan. Ternyata, ingat saudara, menjerumuskan, ya, hampir menjerumuskan Lot dengan keluarganya. Dan kenyataannya yang selamat Lot, 2 anak perempuannya, istrinya kemana? Kata kitab, menjadi tiang garam, tiang sia-sia, tidak selamat. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengatakan dia menoleh ke belakang. Karena malaikat Tuhan berkata, jangan toleh ke belakang, terus lari, pandanglah ke depan. Tapi Alkitab berkata, istrinya Lot, Ibu Lot namanya ya, nggak disebutkan namanya, menoleh ke belakang. Kenapa? Rumahku yang bagus, harta bendaku yang sangat banyak, ya, apalagi saudara, semuanya ada di sana, harusnya bisa dibawa, boleh dibawa. Tapi Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkata, nggak usah bawa apa-apa, ayo cepat karena Tuhan mau binasakan. Akhirnya istrinya Lot tidak tahan, lihat ke belakang jadi tiang garam, tiang yang sia-sia. Sebagai peringatan, jangan toleh ke belakang dan itu terjadi. Nah, kenapa saudara? Di tengah lingkungan yang berdosa, yang kacau, yang amoral, karena itulah konsekuensi yang harus ditanggung, dan kita berkata, Lot itu orang benar, dan akhirnya dia menderita. Jadi, sama seperti saya dan saudara, hari ini, kita di tengah lingkungan seperti itu, teruslah itu benar, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Bisakah, saudara? Teruslah hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Teruslah hidup suci
di tengah dunia yang penuh dengan kenajisan. Masa depan kalian masih panjang. Jangan sampai dirusak ya dengan pengaruh dunia yang sangat jahat ini. Saudara, dan akhirnya kita menyesal luar biasa. Masa depanmu masih panjang. Apalagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, sekolah di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Nah, ada anak saya Gracia ya, ada di Taiwan paling jauh. Nah, ini pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Lingkungan yang berdosa, amoral, penuh kenajisan, penuh kejahatan. Saya dan saudara sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh Tuhan tidak boleh terpengaruh. Tapi justru saudara yang orang benar mempengaruhi mereka. Supaya mereka semua itu bertobat, kembali kepada Tuhan. Seperti kita yang sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Ada misi penginjilan juga, kesaksian di mana kita berada. Nah, kiranya firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat, pedoman, peringatan, ya, bekal bagi saudara-saudara semua tinggal di lingkungan kampus, pekerjaan yang situasinya mungkin tidak mendukung. Mungkin yang paling akhir, saudara, yang seringkali ditanyakan, kalau begitu bagaimana Pak? Aku tinggal di lingkungan seperti itu. Harus keluarkah? Ya, kerja di lingkungan yang nggak jujur umpamanya. Saudara ya, keluarkah atau bagaimana? Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, saudara boleh merenungkan, Lot itu langsung keluar nggak? Memang Alkitab tidak pernah menyatakan ya Lot tinggal berapa lama di Sodom dan Gomora. Tapi karena itu pilihannya, ya saudara, makanya konsekuensinya ya sudah engkau tanggung di situ. Tapi apakah selamanya di sana? Nah, apakah Lot itu mempengaruhi orang-orang Sodom? Saya percaya iya, karena kita berkata dia orang benar. Dengan sikapnya yang tidak ikut-ikutan dengan perbuatan jahatnya, sebenarnya kan orang lain sudah menilai ya, wah ini orang beda ini. Kalau konteks sekarang dia orang Kristen, dia percaya Yesus. Oh ini beda ini, gitu kan? Tapi pertanyaannya yang muncul, bagaimana Pak? Lingkungan pekerjaanku begitu, sekolahku begitu. Bolehkah aku keluar? Ya boleh, tapi hati-hati saudara. Tunggu waktu kan? Nggak, nanti dari berbagai macam cara Tuhan pasti izinkan bagaimana bisa keluar. Ya, seperti Lot itu. Tuhan izinkan dia bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Jangan cepat pergi dulu. Kenapa jangan cepat pergi? Karena Tuhan punya kehendak supaya kalian itu bisa menerangi mereka. Membawa mereka, memberi contoh pada mereka. Bahwa kita tidak ikut-ikutan dengan mereka. Supaya apa? Mereka bisa juga hidup seperti kita, kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami, Tuhan, memberi peringatan kepada kami bahwa kami juga hidup seperti Lot di tengah-tengah dunia yang berdosa, yang amoral, penuh dengan kenajisan dan kejahatan. Kiranya terus Engkau membentengi kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu, di mana kami terus membangun mezbah, membakar persembahan di atasnya, supaya apa yang kami lakukan itu Tuhan, Engkau boleh menolong kami untuk melindungi dari segala yang jahat. Tolonglah anak-anak-Mu, baik di sekolah, di pekerjaan, dimanapun Tuhan, tetap menjadi orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Tetap menjadi orang yang suci di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kenajisan ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.